Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tabik pun sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada. Dalam satu dialog olahraga kali ini kita isi dengan kesehatan, ya, namanya kesehatan di dunia olahraga. Ternyata dunia olahraga ini perlu juga tenaga-tenaga kesehatan yang handal, karena bagaimanapun juga kesehatan atlet itu sangat jadi utama untuk meraih prestasi. Dan bersama saya sekarang sudah ada Dr. Khairunisa yang expertnya ada banyak nih sebetulnya. Nanti kita akan bicara juga masalah pylori, apa itu pylori nanti di segmen yang ketiga. Dan sekarang secara umum kesehatan olahraga ini atau kesehatan atlet ini seperti apa? Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menuju ke sebuah keadaan di mana atlet harus bugar, atlet harus sehat, dan atlet harus berprestasi. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, kita nyantai ini di taman yang indah di rumah Dokter Nisa. Mudah-mudahan sore ini kita akan bisa memberi manfaat banyak untuk teman-teman di penonton semua. Dengan pengalaman atau ilmu dokter yang nanti kita harus tularkan ke mereka. Dokter, kita akan mulai dari satu persoalan kesehatan secara umum olahraga. Ini kita pernah beberapa waktu yang lalu dokter banyak memberikan masukan banyak kepada atlet, di mana sebetulnya masalahnya sederhana, tapi karena dokter yang ngasih tahu jadi nggak sederhana gitu kan, jadi sangat penting itu. Nah, ini juga mungkin bisa di-share kepada teman-teman yang di Lampung, terutama khusus pada segmen ini apa namanya episode ini untuk kesehatan. Yang nanti yang pylori kita yang belakang, karena pylori ini harus penting nih. Karena dokter juga ketua pylori Provinsi Lampung, dan saat ini kita hubungkan dulu dokter di kesehatan olahraga secara umum, dan bagaimana sebetulnya pendapat dokter ya atlet-atlet sekarang ini gitu. Silakan, Dok. Baik, kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mungkin di sini saya akan coba memberikan pendapat ya, Pak dan Peci. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan olahraga, konsep kesehatan olahraga itu sebetulnya luas. Karena kesehatan olahraga adalah bagaimana satu kondisi atau status kesehatan itu diraih oleh satu individu atau satu komunitas dengan bantuan manajemen aktivitas olahraganya. Sehingga kita katakan kesehatan olahraga. Kalau kita bicara tentang olahraga sendiri, kita tahu olahraga itu memiliki banyak klasifikasi. Untuk yang terkait sama kesehatan, kita bagi dua aja sederhananya. Pertama, kesehatan olahraga rekreasi, yang mana ini sering ditargetkan untuk kebugaran dan ditargetkan untuk masyarakat secara umum dalam upaya peningkatan status kesehatannya agar bisa tetap bugar dan pada akhirnya bisa berfungsi secara optimal. Tapi kita bagi yang kedua, kesehatan olahraga prestasi. Nah, kesehatan olahraga prestasi ini yang tadi Mas Don tanya, bagaimana nih kondisi atlet sekarang terkait dengan konsep kesehatan olahraganya. Kalau kita bicara tentang konsep sehat sendiri, konsep sehat itu sesuatu yang sangat holistik, besar. Artinya kita tidak bicara sehat itu cuma tampak luar. Dia mampu beraktivitas, dia mampu kalau atlet mampu mengikuti latihan, dia mampu berprestasi. Tidak. Konsep kesehatan olahraga yang kita harapkan bahkan pada level atlet itu level kesehatannya yang sempurna. Sehat secara fisik, sehat secara mental, secara emosional, secara sosial. Dan pada akhirnya kalau kesehatan itu tercapai pada suatu atlet, kita nggak cuma bicara tentang prestasi, tapi bagaimana akhirnya satu prestasi itu bisa ditingkatkan dan bisa berkelanjutan. Gitu. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan, itu sehingga konsep kesehatan olahraga ini menjadi penting. Artinya begini, setelah kita tahu ada satu clue ya, berkelanjutan. Atlet ini kan terus patah tumbuh hilang berganti. Artinya ilmu kesehatan itu terus harus diketahui oleh atlet sejak dini. Nah, bagaimana caranya atlet ini juga tidak sekedar tahu dari orang tuanya makannya harus seperti ini kan gizi juga perlu sekali untuk atlet seperti itu. Siapa dong? Jadi kalau kita bicara tentang atlet, kalau kita bicara atlet adalah satu produk yang bukan instan. Atlet juga bukan satu
produk dari satu orang atau satu sistem kerja saja, tapi multi sistem, multi stakeholder, dan di situ juga multi aspek yang dilakukan pendekatan yang terkait sama kesehatan. Dan kalau kita bicara atlet ini biasanya ada pelatih, dia ada manajemen atlet yang akan mengawasi bagaimana proses atlet ini berjalan aktivitasnya, pertandingan-pertandingan yang diikutinya. Tapi di sisi lain atlet juga butuh dengan tim yang lain yang akan mengawal proses tumbuh kembangnya dia. Kalau kata Mas tadi, dari kita sebaiknya atlet itu dari pembibitan, kita ada kenal istilah talent scouting. Talent scouting ini biasanya melibatkan tim kesehatan juga. Kenapa? Karena ada pengukuran-pengukuran antropometrik yang berdasarkan hasil riset itu memiliki kontribusi di mana atlet itu akan cenderung berprestasi secara sustainable di bidang apa, di cabur yang mana, sehingga nggak sembarangan manakala kita atlet itu kita bawa atau kita kader untuk mengikuti pertandingan, kita latih, kita bina. Atlet itu memang sudah berada pada cabur yang tepat dengan kondisi fisik tubuh yang dia miliki. Itu akan sustainable, Mas. Peningkatan prestasi juga saya akan berjalan dengan signifikan. Lalu dari situ pendampingan, semua dari talent scouting, itu tim kesehatan itu bukan dokter atau bagian tenaga kesehatan biasa saja. Kita butuh ahli gizi. Kita butuh psikolog. Karena apa? Karena kita ingin membina atlet itu secara fisik, secara teknik, secara mental, dan secara sosial. Sehingga kita harapkan atlet yang kita bina itu akan memiliki kemampuan adaptasi yang bukan cuma fisik atau aklimatisasi, tapi dia mampu beradaptasi dalam situasi pertandingan yang seperti apapun, sehingga prestasi yang sudah memang dia capai dalam satu latihan itu akan terimplementasi secara sempurna di panggung kompetisi manapun dia berada. Jadi kalau dikatakan bahwa tim kesehatan ini penting, memang tim kesehatan ini tidak penting sendirian. Artinya semuanya penting. Tapi sehingga bagian terpenting juga ya. Bagian terpenting juga karena tim kesehatan ini ada dokter gizinya, ada dokter bedah tulangnya, ada dokter umumnya, ada dokter yang akan mengawal si atlet, sehingga atlet ini akan lebih mampu menerapkan teknik yang diberikan berdasar struktur tubuhnya. Atlet ini akan mampu membangun asupan gizi yang sesuai dengan diri dan jenis latihannya dan sesi pertandingan yang diikuti, Mas. Sehingga optimasi si atlet, dan saya melihat bahwa sebetulnya kayak di Lampung yang selama ini saya ikuti di KONI, atlet itu banyak sekali yang ternyata overestimate, artinya mereka memproduksi banyak hasil yang di luar estimasi gitu, Mas. Itu mungkin kita hanya perlu pendekatan lebih pada bidang sport science ataupun pada bidang pendekatan multi stakeholder yang saya bilang tadi. Karena itu sebetulnya bukan hal yang harus diremehkan ya. Apalagi sekarang ini sudah mendekati Porwil nih. Porwil sudah nanti bulan November, udah 2 bulan lagi. Kemudian nanti PON masih mau satu tahun lagi. Secara tahapan dokter, pengecekan kesehatan atlet itu istilahnya tahapannya seperti apa yang terbaik ya, karena pasti nanti ada tes fisik, segala rangkaiannya itu pasti ada di sana, termasuk tes kesehatannya. Sebetulnya kalau saya bicara tes kesehatan itu sudah dilakukan sebelum atlet memasuki sasana karantina. Kita tahu bahwa atlet-atlet yang berprestasi biasanya pemerintah daerah karena memiliki mimpi yang besar, atlet-atlet yang memang bertendensi untuk berprestasi, kita akan lakukan satu manajemen karantina khusus yang tidak membuat dia merasa di penjara, tapi dia bisa fokus dengan pelatihan yang lebih spesifik dan lebih intensif yang diberikan sama dia. Ya, Mas ya. Jadi idealnya berapa bulan dari sebelum Idealnya sebelum dia masuk situ, pada saat si atlet itu sudah disiapkan untuk memasuki satu serial pelatihan, seharusnya dia sudah diperiksa. Nah, sekarang kalau dia sudah mulai mau masuk pertandingan, idealnya minimal 3 bulan sebelum bulan November, artinya di bulan ini nih. Bulan ini udahlah ini udah terlambat kalau sekarang. Artinya bulan Agustus September ini sudah dilakukan pemeriksaan
status kesehatan dari semua atlet yang akan mengikuti pertandingan Porwil. Artinya kita harapkan dengan persiapan asupan gizi yang sesuai, persiapan manajemen kesehatan dari jam tidurnya, jam latihannya, jam pelatihan mental, manajemen mentalnya, atau latihan-latihan lain yang dia ikuti, itu akan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dia, sehingga secara fungsional dia akan semakin optimal dengan tahapan yang kita target di bulan November. Artinya saya rasa kalaupun kapan ditanya pemeriksaan kesehatan, mungkin yang buat November ini bagusnya ini nih, yang bagusnya 3 bulan Agustus September. Paling ideal sebetulnya 6 bulan sebelum sesi, atau 9 bulan sebelum. Kalau kita bicara periodisasi latihan, bahkan dari 1 tahun sebelum. Nah, otomatis kalau dikatakan bahwa kita akan menghadapi PON 2024, kita sudah mulai mengancang 12 bulan dari mulai PON. Kenapa? Karena PON lebih besar, Mas. Artinya dibutuhkan ekstra energi, ekstra teknik, ekstra fisik, dan ekstra mental yang lebih besar. Artinya pengawasan, kontrol, apakah atlet ini akan menjadi calon juara yang konsisten, apakah dia masih akan mengalami fluktuasi, kita binanya dari 1 tahun sebelum. Kita identifikasi kondisi fisik atlet, kondisi mental atlet, sehingga pada akhirnya pembinaan yang kita berikan pada atlet itu bukan binaan yang padanya nanti tiba-tiba atlet itu mundur, tiba-tiba atlet itu mengalami drop, ternyata dia sangat mudah dipengaruhi sama perubahan lingkungan, ternyata dia sangat mudah dipengaruhi karena gangguan sosial. Pendampingan dari multi stakeholder yang saya bilang tadi menjadi sangat penting. Iya, karena sekarang kita skupnya ada di KONI ya, karena paling tidak olahraga yang sudah mengerucut itu ada di KONI. Untuk ini sekarang ada atlet yang akan ke Porwil, sudah ada beberapa atlet yang lolos untuk PON mendatang. Nah, itu sebaiknya seperti dokter katakan tadi, step by step untuk pemeriksaan kesehatan memang harus dilakukan seperti itu ya. Per tiga bulan begitu. Per 3 bulan dikontrol. Kalau memang kita misalnya mau, kalau yang besarnya artinya yang generalnya mungkin per 6 bulan. Tapi kontrol reviewnya, repeatednya untuk mengetahui progres teknik technical training, artinya latihan yang diberikan, program-program yang diberikan sama coach, program yang dilakukan dalam manajemen kesehatan hariannya, itu artinya terkontrol atau tidak, optimal atau tidak, per 3 bulan kita kontrol. Mungkin yang belumnya, tapi kalau yang pemeriksaan besarnya mungkin minimal per 6 bulan. Itu harus kita lakukan. Iya, itu untuk sisi kesehatan ya. Untuk kemudian untuk semua, Mas. Untuk semua, Mas. Kesehatan termasuk gizi. Termasuk psikolog, termasuk kesehatan fisik, termasuk resiko-resiko cedera, atau hal-hal lain yang terkait sama kondisi mental, kondisi emosional maupun sosial yang dialami oleh si atlet. Itu harus kita kontrol. Iya. Minimal sekarang itu mereka harus tahu bahwa kapan sebetulnya ini hubungan ini yang harus mengingatkan siapa ya, pelatih atau pengurus atau bidang kesehatan sendiri gitu. Ini yang saya rasa perlu adanya sinergitas. KONI adalah rujukan organisasi yang paling utama dalam masalah olahraga prestasi yang ada di Lampung. Sehingga bidang yang ada di KONI, mungkin ketua bidang yang terkait dengan kondisi fisik atlet harus bekerja sama dengan multi stakeholder yang saya bilang tadi, khususnya di bidang kesehatan, untuk melakukan satu penjadwalan. Jadi melakukan satu penyusunan jadwal, rundown di mana selain rundown itu kita lakukan untuk untuk memperiodisasi latihan atau jenis pentahapan latihan yang diberikan. Rundown itu akan terinfiltrasi juga sama jadwal pemeriksaan kesehatan, status mental, rekomendasi asupan gizi maupun psikolog yang akan kita berikan pada si atlet. Artinya rundown itu harus ada kontrolnya di KONI. Dan ini akan merujuk di satu pusat. Walaupun mungkin para kabupaten, kota itu punya KONI-KONI cabang ataupun cabur-cabur punya ini sendiri, dengan acuan satu jadwal, itu kita akan lebih mudah memantau secara kolektif semua atlet yang memang sudah kita targetkan menjadi juara. Per kalendernya sudah kalendernya jadi satu. KONI harus ngeluarin kalender sendiri. KONI harus ngeluarin kalender sendiri. Nanti kalendernya dibagi sama semua cabur atau dibagi per kabupaten kota.
yang memang memiliki binaan-binaan secara khusus di wilayahnya. Dan kalender yang satu ini akan menyebabkan pada akhirnya akan membantu kota untuk ikut menyesuaikan jadwal asuhan pelatihan maupun asuhan manajemen asupan dan asuhan pelatihan dan kesehatan dan berbagai hal lain untuk atlet itu di satu rekomendasi. Iya. Jadi artinya kebersamaan itu harus juga dari KONI kota, kabupaten, dan KONI provinsi ya. Nanti kita akan teruskan lagi dokter. Saya masih ingin sangat penasaran karena KONI harus diingatkan sekarang ini menjelang yang tadi yang terpendek adalah Porwil, kemudian PON. Mungkin kalau Porwil tadi dokter bilang ini kayaknya udah terlambat. Oke lah, kita akan mencoba yang lebih besar targetnya adalah di PON. Nanti kita bahas setelah yang satu ini ya. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak saja. Nanti kita akan teruskan dengan Dr. Nisa tentang hal-hal yang penting, dan ini mungkin juga baik ya untuk masukan-masukannya dari Dr. Nisa untuk penyiapan kontingen Provinsi Lampung, karena sekarang sudah lebih dari 200 atlet yang lolos. Nah, ini apa yang harus ditangani di situ? Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita teruskan pembicaraan ini semakin menarik, dan kita akan mengarah kepada bagaimana menangani atlet yang sudah sebesar ini, Dok. Data terakhir dari Binpres KONI Provinsi itu sudah lebih dari 200 yang lolos. Bahkan kemungkinan bisa 300-an sudah, karena beberapa atlet bergu juga lolos ya. Nah, bagaimana ini menangani atlet yang sedemikian besar dalam waktu yang mumpung sekarang memang belum terlambat ya? Iya, belum terlambat ya. Bagaimana KONI harus mensiasati ini? Terlambat, kalau mau yang nggak terlambat 3 tahun sebelum PON. Oke lah, kita anggap bahwa setahun ini masih bisa mencapai ya. Nah, seperti apa, Dok? Jadi kalau di bidang kesehatan nih Mas ya, mungkin saya tidak banyak bicara dari bidang lain. Kalau saya mendengar bahwa ada 200 lebih atlet yang sudah lolos di PON nih, jadi yang saya pikirkan pertama sebagai seorang yang memang selama ini udah berkutat di KONI, khususnya di sport science, kita lakukan ini Mas. Kita lakukan pertama kalau dari bidang kesehatan, kita sudah mempersiapkan pemeriksaan kesehatan. Tapi di sini karena kita menghadapi atlet dari berbagai cabur, pertama kita akan melakukan pengkelompokan cabur dulu. Kita akan melakukan pengkelompokan cabur dari 200 atlet. Itu masuk cabur yang mana? Karena kalau secara energi saja dari yang paling sederhana, sehingga pada akhirnya seorang ahli kesehatan akan merekomendasikan gizi seperti apa, kita dari jenis caburnya apa dulu nih? Apakah cabur yang aerobik anaerobik alaktasid, ataukah cabur anaerobik laktasid, atau yang aerobik? Sesudah pengelompokan itu, baru kita lakukan pemeriksaan secara spesifik. Karena kita targetnya PON, kita udah nggak bicara Porwil dong, kita udah target lebih besar. Oke lah, PON aja deh gitu. Dengan perbedaan jenis energi yang digunakan berbasis cabur seperti itu, kita akan memiliki target pemeriksaan yang berbeda-beda. Misal padanya karena pemeriksaan kesehatan biasanya akan diikuti dengan pemeriksaan kapasitas si atlet, daya ledak otot, kelenturan, fleksibilitas, apapun apa ya, atlet bela diri beda sama angkat besi misalnya. Berbeda, iya. Tapi dengan di sini kalau kita bisa melakukan satu manajemen asupan energi yang sesuai dengan jenis cabur kita bisa harapkan selama performa pecahan pertandingan energi dia akan tetap optimal dari mulai awal sampai di akhir. Di situ kita lakukan pengelompokan atlet, pengelompokan cabur. Baru kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Kalau di sini kita lihat gimana. Kalau misalnya kita perlu bagaimana kondisi kadar dia secara ini ya. Kita lihat gimana sistem mekanisme energinya. Kita lihat gimana responnya terhadap satu sesi pelatihan. Gimana kestabilan energinya. Bagaimana responnya manakala dia diberikan intervensi dengan model jenis latihan yang lain yang sifatnya mungkin tidak mengoptimalkan anaerobiknya tapi malah aerobiknya. Karena memang dari walaupun berbagai cabur ini, 3 cabur ini, tetap ada peningkatan kapasitas aerobik yang tetap harus kita
utamakan juga. Kenapa? Karena ini akan menjaga stamina mereka selama proses pertandingan. Tapi di sisi lain, pelatihan-pelatihan untuk 2 atlet yang anaerobik ini otomatis akan lebih ekstra buat yang anaerobiknya. Nah, di sini ada pemeriksaan kesehatan yang mungkin akan kita susun agak berbeda antara 3 bagian ini. Sehingga padanya antara 3 kelompok ini kita mungkin bisa menyatukan yang anaerobik sama yang aerobik, sehingga akan diberikan sesi pelatihan yang lebih spesifik yang disesuaikan dengan jenis pertandingan yang nanti akan diikuti. Lalu kita bisa rekomendasikan asupan yang mungkin berbeda sama yang aerobik. Yang aerobik mungkin kita bisa buat di karbohidrat loading, karbo loading yang seperti kita sering dengar selama ini. Tapi buat yang anaerobik ini mungkin bisa juga, tapi artinya dengan ini yang berbeda-beda, peresepan asupan gizi yang berbeda-beda, sehingga kita harapkan dengan peresepan gizi yang berbeda untuk yang anaerobik ini mungkin yang dikuatkan, yang lebih ditarget itu adalah power, sehingga kalau kita bicara power, kita bicara struktur, mungkin komposisi proteinnya akan jauh lebih tinggi. Kalau yang aerobik ini karena memang dia lebih ke arah energi yang berkelanjutan, mungkin di sini komposisi karbohidratnya juga harus lebih kita cadangan glikogennya harus kita loading lebih banyak. Jadi dengan kita lakukan satu pentahapan dari awal, mudah-mudahan rekomendasi asupan yang diberikan, rekomendasi jenis kapan latihan diberikan, kapan istirahatnya, kapan latihan intensitasnya ditingkatkan, itu bisa kita kerjasama antara pelatih sama tim kesehatan. Iya. Jadi pelatih juga harus tahu tahapan ini. Pelatih harus tahu tahapan ini. Iya. Jadi kalau pelatih pelatih itu justru orang yang paling dekat sama. Harusnya lebih tahu ya. Harus tahu. Seharusnya pelatih itu saya lihat selama saya jadi koni, pelatih itu kadang lebih dekat dibanding orang tuanya atau keluarganya. Iya, karena sehari-harinya di lapangan seperti itu ya. Bahkan pelatih kadang lebih tahu alerginya ini sama apa nih, kondisi sakitnya ini sama apa nih gitu. Jadi kalau ini 1 tahun sebelum sekarang ini bulan-bulan 1 tahun sebelum PON. Ini kita hitung sepon karena 200-an lebih yang sudah pasti lolos PON. Dan ini pentahapannya per 3 bulan atau per 6 bulan seperti dokter katakan tadi. Siapa yang mau mengawali di bulan apa setelah, mungkin kalau paling bijaknya adalah sesudah Porwil ya. Sudah Porwil, karena atlet Porwil juga ada yang lolos nanti mesin. Ya? Kemungkinan sangat mungkin ada yang lolos seperti itu. Kira-kira gimana? Karena kalau yang saya pernah waktu pernah saya ikuti, atlet Porwil ini kadang yang dilakukan dimasukin tuh yang lini 2. Iya. Yang lini 1. Tapi sekarang kan ini memang faktor kelolosan ada di Porwil. Itu justru Porwil yang tiketnya ada di Porwil seperti itu, Dok. Jadi kalau gitu mungkin ya artinya kita kalau kita habis pertandingan besar nih, kita otomatis untuk atlet-atlet Porwil yang lolos, kita lakukan manajemen pemulihan dulu. Artinya, gitu. Beda ya sama yang lolos duluan ya. Recovery manajemennya harus intens dulu nih. Artinya kita harapkan kerusakan atau over energi yang exhausted yang dia atau kelelahan yang berlebihan yang terjadi pada saat pertandingan Porwil ini tidak membekas. Jadi kita lakukan satu manajemen pemulihan khusus buat yang Porwil ya, yang lolos dari Porwil ya. Tapi untuk yang sudah lolos, kita sudah bisa melakukan satu proses manajemen kesehatannya dari sekarang. Pemeriksaannya semakin cepat semakin baik. Kenapa? Kita akan sudah bisa mengidentifikasi mana atlet-atlet yang kira-kira dia akan tetap stabil dengan kondisinya, mana atlet-atlet yang kemungkinan akan sangat mudah terpengaruh secara psikologi atau sosial, dan ini akan kita dampingi agar dia bisa tumbuh menjadi stabil, khususnya pada atlet-atlet yang mungkin sedang tumbuh kembang ya Mas. Dan mana atlet-atlet yang memang pernah mengalami cedera, sehingga pada akhirnya walaupun dia sudah lolos Porwil, kita ada satu pendekatan khusus agar cedera yang dia alami tidak menjadi kambuh masalah, tidak kambuh lagi, tidak menjadi titik lemah dia pada saat pertandingan. Jadi kan otomatis ada manajemen ekstra yang diberikan pada atlet-atlet dengan kondisi-kondisi yang spesifik tadi. Jadi kita harus lakukan itu dari sekarang nih, harus gerak cepat ini. Ada pembedaan berarti yang lolos 3 bulan yang lalu, kan sudah ada yang lolos 3 bulan yang lalu, sementara Porwil itu baru akan lolos di bulan depan gitu. Sebetulnya kalau memang ada perbedaan, akan ada perbedaan pasti. Otomatis yang 3 bulan lalu sudah lolos, lebih baik kita lakukan pentahapan pemeriksaan mulai dari sekarang, filter dan penyaringan maupun evaluasi awalnya, sehingga bisa kita nggak terlalu tergopoh-gopoh atau terlalu besar
200 dalam satu timing pemeriksaan yang sama, saya takutnya jadi kayak periksa bakti sosial, kesehatan massal ya. Iya, kalau kesehatan massal sehingga pada akhirnya kita nggak kurang akurat ya. Kita nggak optimal mengidentifikasi atlet-atlet mana yang secara performa dia akan stabil dan secara performa dia akan turun. Nah, saya tertarik pada pengelompokan tadi, aerobik, terus anaerobik. Ini dikelompokkan dulu atau kemudian kita kumpulkan dulu untuk diperiksa baru dikelompokkan? Oh, enggak Mas. Harus dikelompokkan dulu. Kita sudah pada saat cabornya sudah kita ketahui, kita nggak bicara atletnya dulu. Yeah. Kita bicara cabornya yang mau dia ikuti dulu. Sehingga yang kita lakukan pengelompokan dulu. Sehingga pada kalau memang kita mau lakukan pemeriksaan per cabur itu akan lebih baik. Karena masing-masing cabur punya karakteristik yang tidak dimiliki cabur lain. Sehingga ada keistimewaan dalam pemeriksaan kesehatan yang kita lihat di dia. Misal kalau pencak silat mungkin kita lebih lihat kekuatan tangan. Kalau basketball kita lebih lihat kekuatan tangan. Kalau sepak bola kita lebih lihat kekuatan kaki. Nah, spesifik itu akan dilakukan bisa dari awal. Tapi untuk komunitas besar lebih dari 200, mungkin sebaiknya kalau kita mau efektif efisien ini mengingat anggaran juga, melihat waktu pelaksanaan juga, karena kita butuh ahli yang cukup banyak. Ya kita lakukan pengelompokan 2 besar itu rasanya cukup. Ya, nanti bertahap seperti itu ya. Baru bertahap, baru nanti akan ada pendampingan dari tim kesehatan ke masing-masing cabur. Mungkin pada akhirnya itu akan lebih spesifik dan itu akan bisa mengevaluasi secara masif kelemahan, mengidentifikasi kelemahan dari masing-masing cabur berbasis kesehatan, gizi ataupun psikolog. Bahkan kalau bisa sosial. Ya, tapi sekarang kan tenaganya ini kurang nih. Bagaimana caranya apakah KONI wajib seperti itu sebetulnya secara kewajiban untuk memelihara atlet? Ini wajib ya, wajib. Misalnya gini, hukum wajib, sunnah, makruh dan sebagainya. Mana yang sebetulnya kewajiban untuk memelihara atlet itu bukan cuma di KONI. KONI itu mengorganisir. Tapi pada saat KONI ini bisa menjadi payung yang cukup baik, di mana misal saya bisa katakan bahwa di Lampung, bahkan di Lampung nih, di Lampung ini banyak sekali komunitas-komunitas olahraga. Komunitas-komunitas olahraga, termasuk komunitas-komunitas yang penstimulasi olahraga atau yang apapun lah, termasuk seperti kami Payfori. Tapi kalau Payfori mungkin dari pusat ada ya turunannya ya. Kalau kami ini adalah organisasi yang banyak terdiri dari orang-orang expert ilmiah yang memang pakar di bidang olahraga. Ada dari penjas, ada dari kedokteran, ada dari dokter bedah, ada dari dokter laboratorium, dari ahli gizi, di mana kami ini bisa dilibatkan. Artinya KONI harus open mind. Artinya untuk melakukan satu pemeriksaan kesehatan yang efektif dan efisien dan inovatif, KONI harus bisa melibatkan banyak organisasi. Mungkin Payfori bisa termasuk salah satunya Payfori ya. Untuk membantu membangun skema pemeriksaan seperti apa yang bisa membantu mengidentifikasi kelemahan atlet dalam proses peningkatan prestasi atlet. Ya, baik, ini makin menarik karena kita segmen ketiga ini Dok, kita akan masuk Payfori. Cukup banyak nih, Payfori rekomendasinya seperti apa, kemudian sepenting apa sih ke KONI juga harus ngerangkul Payfori, karena paling tidak di situ ada banyak expert yang harus dirangkul ya. Selama ini nggak ada kan? Selama ini ya karena diundang sebagai narasumber. Nah itu harus secara aktif memang harus masuk ke sana. Mungkin akan jauh lebih baik ya. Kita akan jeda sejenak, sahabat Mitra TV. Makin menarik karena ini pengetahuan juga yang luas secara organisasi olahraga di provinsi tentunya. Dan kita akan teruskan sebagai melengkapi apa yang diuraikan Dr. Nisa di 2 segmen tadi. Nanti di segmen apa itu Payfori dan perannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan KONI ke depan untuk atlet-atlet kita. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Ya, kita kembali di Dialog Olahraga, masih menyoal tentang kesehatan olahraga bersama Dr. Khairunnisa. Tadi saya namanya lengkap nanti ya, saya lebih baik menyebut yang karena dokter beliau nih.
yang sehari-hari kita sebut. Nanti Paifory ini kan punya satu keahlian khusus ya, keahlian khusus dan punya rekomendasi yang ke depan diharapkan juga bisa membantu olahraga menjadi lebih baik. Seperti apa sih sebetulnya yang di dalam apa ya istilahnya tatakannya Paifory itu sendiri? Ya. Baik, terima kasih. Ini karena dokter juga ketua Paifory nih. Iya, terima kasih Mas. Kebetulan saya juga memang ketua Paifory wilayah Lampung sejak tahun 2021 kayaknya. 2021 ya. Habis PON itu ya, habis PON. Kalau kita bicara tentang Paifory, Paifory itu singkatannya Perhimpunan Ahli Ilmu Faal Olahraga Indonesia. Dan kalau kita bicara Paifory, Paifory itu adalah satu wadah perhimpunan yang menghimpun ahli-ahli faal olahraga dari berbagai bidang. Di situ ada ahli dari penjaskes, ada ahli dari gizi, dari dokter bedah tulang, dari bedah umum, ada ahli laboratorium. Jadi ada psikolog. Jadi kita menghimpun dari ahli jiwa, dokter jiwa. Jadi kita itu menghimpun dari berbagai ahli. Di mana ini adalah ahli-ahli yang memiliki peminatan dalam kajian di bidang kesehatan olahraga, kesehatan atau kedokteran olahraga. Kalau bicara tentang ruang lingkup Paifory, Paifory ini adalah satu wadah yang sebetulnya dibangun dengan tujuan untuk membantu pemerintah atau stakeholder dalam merekomendasikan kebijakan-kebijakan terkait kesehatan maupun keolahragaan. Nah, di sini Paifory ini sebetulnya satu organisasi yang sangat memberi keuntungan kalau bisa diberdayakan dengan maksimal oleh pemerintah daerah atau KONI di sini yang memang terafiliasi sama olahraga. Karena kalau kita bicara olahraga, Paifory ini memang banyak akademisi yang kita bukan cuma bicara olahraga secara prestasi, kita juga bicara olahraga secara komunitas. Sehingga di mana sekarang pemerintah ada target di beberapa provinsi, di mana ada peningkatan penguatan aktivitas fisik masyarakat, sehingga dari 50% jadi 70%, jadi 90%, itu juga menjadi concern kami. Dan kami juga akan mencoba memformulasikan kebijakan seperti apa yang bisa direkomendasikan untuk diterapkan oleh berbagai kabupaten kota, sehingga target untuk peningkatan aktivitas fisik ini tercapai. Ini pada level olahraga di masyarakat. Tapi bisa juga kami pada atlet prestasi, kami bisa memformulasikan dengan membantu KONI mengidentifikasi masalah secara rigid pada masing-masing KONI berbasis cabur, berbasis wilayah. Kami akan bisa mencoba membangun rekomendasi apa nih yang bisa dibangun untuk membantu mensolusikan masalah yang diidentifikasi. Sehingga pada akhirnya KONI bisa membangun satu proses perencanaan, pentahapan program yang mungkin akan lebih tepat karena itu berbasis dengan masalah yang sudah diidentifikasi di mana KONI itu ada. Di sini kebetulan Paifory-nya di wilayah Lampung, Paifory sangat terbuka untuk ikut bekerja sama-sama KONI untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang mungkin sudah kita identifikasi selama ini ada. Oh, Paifory bukan masuk di dalam anggota KONI atau mungkin mitra KONI begitu? KONI kami belum ada KONI yang mengajak kami untuk mitra, tapi sementara ini saya sebagai ketua Paifory itu dilibatkan secara kapasitas saya sebagai dokter fisiologi olahraga. Tapi sebetulnya saya sangat senang kalau memang teman-teman yang ada di Paifory ini bisa dilibatkan dalam KONI dalam berbagai skema pembinaan, pemrograman maupun pelatihan, sampai beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membantu dalam visi KONI meningkatkan prestasi atlet. Iya. Kita bisa lihat sebetulnya sahabat Mitra TV yang ada di Paifory itu orang-orang olahraga yang memang kita bisa sebutkan Pak Kusbahni ya. Kemudian Pak Budi. Kemudian siapa lagi, Dok? Dokter Nisa, terus ada lagi beberapa yang expert ya. Ada Dokter Boy. Ini semuanya punya kapasitas yang kalau rekomendasinya pasti insya Allah ada bisa dokter rehabilitasi medik ya. Jadi cukup banyak. Cukup banyak. Nah, dokter mungkin bisa sampaikan mungkin ya di arena ini kan bisa saja mungkin KONI belum mengerti juga. Pasti nih.
Karena Koni juga selaku pengurus yang baru, ini beberapa mungkin yang tahu, ada beberapa yang mungkin tidak tahu. Dan ini sangat penting, toh tidak berbiaya juga gitu, kerjasama kan seperti itu. Apapun yang nanti kemudian rekomendasinya bisa timbul, itu kan menguntungkan juga buat atlet Lampung. Seperti apa? Yeah. Nah itu kalau gitu memang kalau yang saya paham, yang saya sadari karena saya terlibat di KONI juga, terutama pada saat saya terlibat di bidang sport science. Ya, sport science. Pi4 ini sangat memiliki kontribusi yang mungkin bisa dimanfaatkan di bidang sport science. Ya. Kita punya ahli rehabilitasi, punya ahli laboratorium dokter, ada bedah, ada penjaskes teknik, ada kepelatihan seperti Pak Kusbania dengan Pak Budi dan teman-teman yang lain. Ada yang masaser, ada yang fisioterapi. Jadi bisa dikatakan kalau kita bicara sport science, ini kita akan membantu melakukan pembinaan atlet yang akan menghasilkan produk berkelanjutan prestasi. Betul. Kenapa? Karena saya tahu selama saya ngikutin KONI, atlet KONI itu pinter-pinter loh. Dan pada dasarnya mereka sudah tahu banyak. Tapi kadang-kadang proses pelatihan yang mereka ikutin menyebabkan mereka ini kurang aware sama apa yang sudah mereka ketahui. Sehingga pada akhirnya pola hidup atau adopsi di luar latihan yang dilakukan oleh mereka itu merusak tatanan latihan yang sudah mereka jalankan. Nah, disinilah butuh peran dari para ahli ini untuk kembali mengingatkan mereka, apakah langsung ke mereka, apakah langsung melalui pelatih, apakah melalui manajerial KONI, untuk menghidupkan kembali kesadaran atlet bagaimana perilaku mereka itu akan menjadi jauh lebih baik, prestasi mereka itu akan menjadi jauh lebih baik dengan peningkatan pengetahuan di bidang-bidang sport science yang melibatkan para pakar di Pi4, ataupun pemeriksaan kapasitas fisik atlet, pemeriksaan kapasitas mental, atau pemeriksaan kapasitas gizi yang ada pada atlet, itu bisa dibantu oleh ahli-ahli yang ada di kami dengan kerjasama yang baik dengan KONI, sehingga padanya mungkin kita bisa membantu memformulasikan bagaimana tatanan manajemen yang tepat buat si atlet agar bisa berprestasi secara optimal. Bisa pulih secara optimal dan bisa berprestasi secara berkelanjutan. Saya yang belum paham lagi nih, ketika harusnya kan sebetulnya pelatih juga udah mengerti nih sebetulnya secara psikologi atlet dan sebagainya. Tapi juga tidak sedikit juga pelatih yang tidak tahu apa masalahnya atlet sendiri, juga nggak tahu. Apakah juga pengetahuan Pi4 itu misalnya bisa ditularkan kepada pelatih terlebih dahulu misalnya, atau kesehatannya, tentang kesehatan. Kan mungkin dokter punya rekomendasi nih, ketika waktu tes fisik segala macam itu, mungkin ada juga pelatih-pelatih juga yang nggak paham, wah atlet itu ini kena ini loh, kok nggak tahu seperti ini. Nah, seperti itu dari kasus itu, apakah juga lebih baik sebelum ke atlet, pelatih dulu misalnya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa dilakukan pada atlet, pada pelatih dan manajemen KONI. Memang waktu sejak tahun 2021 saya kebetulan yang sport science itu sudah kita lakukan ya, Pak Don. Betul. Dan kita menyadari bahwa ada peningkatan yang signifikan pada saat edukasi mengenai sport science yang kita sampaikan itu membantu perubahan perilaku. Menjadi dari yang biasanya begadang jadi nggak begadang, yang biasanya makan sembarangan nggak makan sembarangan, yang biasanya mental illness jadi berkurang mental illness-nya, sehingga itu ada perubahan perilaku. Nah, tapi di sini kita bisa katakan bahwa Pi4 siap untuk membantu. Kalau memang kita diminta untuk diajak bekerja sama dengan KONI, saya rasa teman-teman dari Pi4 akan sangat terbuka untuk membantu itu. Kita bahkan tim-tim yang dari pusat pun bersiap untuk datang untuk memberikan edukasi, misal bentuk penyuluhan untuk pelatih, karena kalau pelatih targetnya bisa lebih sedikit tapi sampainya bisa lebih besar ya. Kayak TOT begitu ya? Iya, TOT. Tapi di sisi lain untuk pemeriksaan seperti mental atau gizi ini mungkin harus lebih spesifik sama atlet. Edukasinya. Kenapa? Karena beda-beda. Pertama kita ketahui bahwa atlet itu senjang usianya itu beragam antar cabur. Bahkan satu cabur pun bisa beragam. Ini akan berdampak dengan perbedaan pendekatan mental approach yang berbeda, pendekatan mental yang berbeda antar masing-masing segmen umur. Dan segmen cabur pun padahal kan mungkin cabur ini ada kecenderungan umurnya segini, ini akan beda-beda juga. Sehingga pada akhirnya kalau kita memberikannya pada pelatih itu kita berikan secara umum. Tapi pada akhirnya akan lebih optimal kalau kita lakukan pendekatan per cabur. Jadi enak lebih percabur ya? Percabur sebenarnya lebih optimal Mas kayaknya, Mas. Karena dengan kondisi spesifik dari
atletnya, spesifik dari karakter energinya, karakter masalah yang akan dihadapi. Itu biasanya bisa langsung ya masuk ke olahraga biliar nih sama softball beda dong. Iya pasti. Atau catur nih sama biliar beda dong. Pertama dari situasi, dari atletnya, dari lingkungannya. Jadi sepertinya kalau kita bicara bahwa olahraga itu bisa dilakukan pendekatan global, bisa. Pendekatan ke pelatih, bisa. Untuk manajemen kesehatan secara umum. Tapi kalau kita mau bicara tentang olahraga yang spesifik untuk prestasi, olahraga yang spesifik untuk prestasi yang berkelanjutan, kita mungkin akan lebih optimal kalau pendekatannya percabur. Percabur sekarang kemungkinan kalau bisa ada 30 cabur yang sudah lolos. Ya, kita kelompokkan 2 kayak tadi, Mas. Nah, dikelompokkan menjadi 2 ya, yang agak mirip gitu ya, yang agak mirip mungkin olahraga konsentrasi seperti apa, olahraga otot, angkat besi, angkat berat, binaraga seperti apa, olahraga apa misalnya softball, baseball, olahraga pakai bola, permainan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin kita berikan masukan juga kepada Pinpres KONI untuk melaksanakan ini, karena paling tidak kan domainnya ada di mereka ya. Ini Bung Chandra dan kawan-kawan, ini PR-nya nih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Nisa bisa juga memberikan inspirasi ya kan. Kemudian mindsetnya kita bangun sama-sama. Di waktunya mudah-mudahan masih cukup ya. Kalau kita bilang ya bukan dicukup-cukupin, kalau ini masih cukup lah. Kalau untuk masih PON mudah-mudahan masih cukup dan atlet yang sebanyak ini bisa tertangani. Menurut dokter pentahapannya mulai kapan? Konkretnya nih. Konkretnya buat apa nih? Untuk penanganan seperti tadi itu. Kalau menurut saya Porwil mungkin masih bisa kita lakukan minimal pendekatan secara umum. Artinya kita lakukan edukasi kepada atlet langsung sama pelatih, karena pelatih akan mengontrol apakah atlet mengikuti apa yang diarahkan atau tidak. Jadi mungkin itu bisa dilakukan buat Porwil mulai dari sekarang. Dengan harapan Oktober ini mereka sudah ada perubahan perilaku. November sudah lebih konsisten, pada saat Porwil mereka sudah lebih matang. Matur maksudnya matang di karbit. Tapi buat yang PON mungkin bisa kita mulai lakukan pentahapan dari mulai Desember mungkin ya. Tergantung bulan apa, Mas? Sama November kemudian. Ya kayak di Papua kan kita juga Oktober November gitu kan. Artinya kita lakukan, kalaupun kita lakukan sekarang ini buat atlet-atlet yang nggak ikut Porwil tapi sudah dikader untuk PON, itu bisa kita lakukan dari sekarang. Sehingga manajemen yang kita lakukan kepada mereka padanya mungkin akan lebih banyak dibanding yang sudah Porwil. Tapi untuk yang Porwil sudah kita rencanakan pasca Porwilnya kita mau ngasih pendekatan rehabilitasinya seperti apa. Mungkin akan ada suplemen khusus yang mempercepat proses penyembuhan akibat pasca pertandingan dan atau apapun, sehingga kita bisa mengharapkan pada saat mereka masuk ke dalam serial persiapan PON, mereka sudah bisa mengejar ketertinggalan mereka karena mereka sempat ikut Porwil. Jadi memang olahraga ini mahal ya? 12 bulan ya, 12 ya mahal. Mahal banget gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin ini baru ngomongin dari sisi kesehatan, maksud gizinya harus seperti apa. Meskipun tidak 100% minimal 60% masuk. Kalau tidak sama sekali kan juga ini gimana mau ngomongin medali emas kan seperti itu Dok. Nah rekomendasinya sekarang ini di sesi yang terakhir ini dari kesimpulan yang kita bicarakan tadi, apa gitu rekomendasinya Dr. Nisa untuk bagaimana menangani atlet yang sekarang ini, dan kemungkinan Dok dari 200-300 ini masih bisa bertambah banyak karena KONI kan juga mencanangkan bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet kalau untuk meraih prestasi posisi yang tinggi. Target 5 besar ya? Iya. Jadi kalau rekomendasi saya untuk penanganan atlet sekarang, KONI mungkin harus bisa merangkul banyak stakeholder, khususnya yang terkait dengan proses pembinaan prestasi atlet. Dimana di sini mungkin kita bisa lakukan yang pertama dulu ya, yang sederhana dulu, kita coba bangun edukasi dulu lah. Edukasi yang sederhana, mungkin kita buka mindset dari semua pengurus KONI dulu. Kita nggak usah ke pelatih dulu, karena pengurus KONI juga banyak rata-rata yang terafiliasi sama cabur. Jadi kita buka mindset dulu nih sama pengurus-pengurus KONI. Kita nih akan meramu atlet-atlet kita seperti apa, pendekatannya seperti apa, peran dari KONI itu akan sejauh mana. Bagaimana peran dari KONI? Bagaimana pentingnya KONI untuk menjadwalkan secara rigid agar semua cabur memiliki satu rujukan. Nah, lalu baru kita bicara edukasi ke bagian pelatih. Mungkin untuk yang spesifik secara teknis, misal untuk edukasi manajemen kesehatan, cara pola hidup dari atlet,
lalu bagaimana manajemen asupan gizi, bagaimana manajemen atlet-atlet yang mencegah untuk terjadinya cedera. Artinya manajemen olah gerak yang dilakukan oleh dokter bedah tulang atau mungkin dokter olahraga atau dari fisioterapi atau dari masseur untuk mencegah cedera atau mencegah terjadinya cedera ulangan dari atlet-atlet yang pernah cedera, sehingga bisa kita harapkan mereka pada saat pertandingan dengan situasi pertandingan seperti apapun, termasuk manajemen psikologi, ini harus siap nih, manajemen mental dan sosial psikologinya atau psikiaternya, sehingga kita harapkan pada saat sesi pertandingan, apakah itu porwil, apakah itu pon, atlet kita sudah cukup siap secara mental. Artinya mereka harus siap bahwa tidak seindah impian bahwa porwil itu akan berjalan seperti apa ataupun akan berjalan seperti apa. Ada banyak hal-hal yang harus disiapkan oleh si atlet, sehingga dengan kondisi apapun dia akan tetap bisa berprestasi. Dan itu yang mungkin awalnya dengan cara melakukan edukasi dulu nih, edukasi ke pelatih, edukasi ke atlet langsung. Karena takutnya ke pelatih tidak semuanya punya persepsi yang sama dengan apa yang kita sampaikan. Tapi pada saat kita ke anak juga mungkin akan menjadi kontrol bahwa apa yang kita sampaikan itu akan sama antara pelatih sama anak. Tadi kan memang ada sedikit ya, saya sedikit lagi nih dok, ada kebiasaan dari satu cabang olahraga yang selama ini melakukan kebiasaan yang mungkin antara kita nggak tahu apakah itu salah atau itu benar. Apakah itu juga biasanya dokter tanya dulu, selama ini gimana, seperti itu ya? Iya, biasanya kita nanya dulu apa yang sudah dilakukan selama ini dalam. Baru nanti diperbaiki. Cabur. Saya hanya sempat mendengar beberapa cara dokter memberi saran kepada pelatih dan Anak-anak. atlet, bahkan ada yang sempat dimarahin ya, kayak gayanya dimarahin. Tapi akhirnya itu juga baik ya di secara karena mungkin gini, secara mental dia, aku dimarahin ya berarti aku diperhatiin, seperti itu ya. Gimana sih cara memberi nasihat yang baik kalau ya seperti atlet-atlet yang sudah berprestasi kemudian mulai down seperti itu, seperti apa dok? Kebetulan saya memang pendidik ya mas. Kalau di era sekarang ini kelihatannya udah nggak musim lagi marah-marahan. Tapi yang musim sekarang ini bukan marah-marahan kalau dalam tema mendidik atau tema merubah perilaku, tapi dengan cara meningkatkan kesadaran. Artinya kita wajib mengedukasi mereka konsekuensi yang akan mereka ambil pada saat mereka melakukan satu perilaku yang salah mas. Dan saya lihat itu jauh lebih efektif dibanding saya melarang ini melarang itu mas. Dan itu yang saya lakukan. Saya saya juga seringkali menyatakan sama atlet bahwa mereka tidak berkompetisi sama orang lain. Pada saat sesi pertandingan sebesar apapun, atlet itu berkompetisi sama dirinya sendiri. Karena rata-rata pada saat mereka sudah masuk lolos ke tahap itu, mereka sudah melewati range paling rendah dari satu prestasi yang ada di PON sebelumnya. Jadi yang saya harapkan sih apa yang akan saya lakukan dalam edukasi, mungkin saya tidak menyarankan untuk melakukan edukasi yang sifatnya menekan pressure. Itu tidak akan efektif. Itu pada beberapa atlet malah akan semakin merusak mentalnya dan membuat tidak siap pada saat pertandingan. Kok nggak seperti ini, nggak seperti ini, enggak. Tapi kita harus meningkatkan kesadarannya, dan saya lihat dengan peningkatan kesadaran, edukasi akan lebih efektif. Kecuali kalau atletnya sudah melakukan kesalahan, atau perilaku yang fatal, itu kita boleh ingatkan. Karena ada konsekuensi hukum yang mungkin akan dihadapi, atau konsekuensi yang akan jauh lebih berat, dan itu akan merugikan diri dia dalam jangka panjang. Baik dokter, luar biasa. Masukannya sudah sangat banyak, padat, sangat berat ya. Mudah-mudahan ini teman-teman juga baik di KONI maupun di pelatih cabang olahraga apapun bisa menonton acara ini di Mitra TV dan juga di linknya nanti kita bagi bersama-sama. Linknya nanti ada di bawah ini, nanti kita sampaikan. Bisa diulang karena ketika ini sudah berlalu tayangannya di TV, masih ada di YouTube dok, bisa dilihat setiap saat. Mudah-mudahan ini semacam masukan ya, tidak sekedar nasihat sebetulnya. Kalau mau ngomongin nasihat bisa aja, tapi nanti kayaknya gimana gitu ya. Udah tua sih, udah kayaknya jago-jago orang ini. Jadi artinya ini saran lah ya gitu. Saran yang mudah-mudahan ini juga bisa dilihat karena selama ini mungkin sibuk dengan persoalan lain yang ini terlupakan. Dan kita mengingatkan kenapa saya memaksa Dr. Nisa yang bicara, karena ini penting bagi persiapan PON di 2025 nanti, 2024 maaf, itu di Sumatera Utara dan Aceh. Dan target yang sedemikian tinggi
ini harus dicapai oleh bersama-sama. Kita tidak boleh pesimis juga sebetulnya. Meskipun ya kita harus realistis ya Dok ya. Harus realistis setelah kita mencapai target 10 besar ya kemarin ya di apa namanya Papua. 10 besar nanti mungkin kemudian saya tidak tahu ditargetkan berapa sekarang. Pokoknya ini tanggung jawab sama-sama. Silahkan ditargetkan berapa saja, realisasinya toh kita semua yang akan mencapainya. Termasuk dokter tadi memberikan saran jalannya harus seperti ini. Kalau mau mencapai target, ya tidak bisa serta-merta diam aja kemudian bisa tercapai targetnya. Ternyata ada tahapan sampai yang sedemikian detil saya sudah nggak bisa ngomong lagi ini karena semua udah luar biasa disampaikan oleh Dokter Nisa. Sekali lagi Dokter Nisa terima kasih. Ilmunya luar biasa hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Sahabat Mitra TV, saya pamit dulu, nanti kita ketemu Dokter Nisa 1 bulan lagi ya, 1 bulan. Soalnya beliau nggak bisa setiap minggu kita ajakin ngobrol seperti ini, dengan topik juga yang pasti mendekati apa yang akan dilakukan di bidang kesehatan olahraga. Terima kasih, saya Don Peci pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.